Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita tidak pernah bosan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan bisa kita melaksanakan acara ini, yaitu diseminasi modul 1.4 mengenai budaya positif di sekolah. Kemudian salawat dan salam kita hadiahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya di hari pembalasan. Adapun acara kita di sini adalah yang pertama itu acara doa yang disampaikan oleh Bapak Doli Tanjung. Kemudian acara yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ini kita nyanyikan bersama-sama. Kemudian dilanjutkan acara yang ketiga adalah menyanyikan lagu Mars Guru Penggerak. Itu juga nanti akan kita nyanyikan bersama-sama. Kemudian yang keempat, kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Yang kelima, yaitu penyampaian CGP mendiseminasikan modul 1.4 mengenai budaya positif di sekolah. Yang keenam, ice breaking. Yang ketujuh, sesi tanya jawab. Yang kedelapan, saran, refleksi, kesan dari salah satu peserta. Itu nantinya kita sepakati bersama. Dan yang terakhir, yaitu yang kesembilan adalah penutupan atau kesimpulan. Baiklah, karena susunan acara sudah saya sampaikan satu persatu, maka kita lanjutkan ke acara yang pertama, yaitu kita mulai dari doa yang disampaikan oleh Bapak Doli Tanjung. Kepada Bapak Doli kami persilahkan. Alhamdulillah.
Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi wasallam. Sebelum kita mulai acara, kampanye kita berdoa terlebih dahulu. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, saya mohon ampun dan perlindungan ya Allah yang telah memberi kami kesehatan dan kesempatan untuk dapat melaksanakan acara sosialisasi penyiapan budaya positif di sekolah kami. Semoga dari awal sampai di penghujung acara kami ini tetap dalam lindungan-Mu ya Allah, berikan kami keimanan dan berikan kami ilmu yang bermanfaat dari acara ini nantinya ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak tersebut. Semoga doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon kepada peserta untuk berdiri sejenak. Peserta dipersilahkan duduk. Selanjutnya menyanyikan lagu Mars Guru Penggerak. Peserta dipersilahkan berdiri kembali. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi
Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Terima kasih kepada peserta kembali dulu. Selanjutnya kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Kepala Sekolah dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama sekali mari kita ucapkan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan kesehatan, juga bisa kita berkumpul di kantor SD 180 Sipion. Dan selawat salam kita hadiahkan ke arwah junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya di hari kemudian. Yang saya hormati Bapak Ibu guru yang mengajar di SD 180 Sipion, ya juga yang saya hormati Ibu guru yang dari CGP, Ibu Rosmawati Domoran. Ya, baiklah, di sini kita mengadakan ya untuk pelaksanaan kegiatan daripada CGP kita, yaitu Ibu Rosmawati Domoran, yaitu mendefinisikan modul 1.4 budaya positif di sekolah. Ya, budaya positif di sekolah. Ya, ini adalah positif, maksudnya yang terjadi di sekolah itu bagaimana caranya kita untuk menangani yang terjadi di sekolah. Misalkannya ada anak-anak murid kita di sekolah, misalnya dia orang yang nakal misalnya, itu dia bukan nakal karena dia tidak dapat perhatian, ya. Dan itu ada juga anak yang sering terlambat datang ke sekolah, itu juga itu kita perhatikan. Terus dan cara mengatasinya adalah salah satunya mari kita dekati anak itu apa masalahnya, dan tidak bisa kita dekati anak itu belum berhasil lagi. Mari kita dekatin orang tuanya, mari kita tanya orang tuanya bagaimana dia di sekolah, di rumah, dan di sekolah apakah dia sama di rumah dengan di sekolah. Nah, itu kita cara menangani anak yang nakal. Ya, itu kita tidak boleh memberikan sanksi. Misalnya sanksinya apa? Menghukum, ya. Atau salah satu tidak boleh dengan kekerasan, yaitu mencubit atau memukul, itu tidak boleh. Selain daripada dilarang untuk menghukum anak-anak murid, juga itu nanti menjadi beban mental bagi anak-anak. Nanti dia, kalau kita sering menghukum, mungkin dia nanti tambah bandel, ya. Dan keyakinan kelas, nah itu keyakinan kelas. Mari kita berikan tugas kepercayaan kepada salah satu murid kita itu. Misalnya di kelas itu ada anak murid, ada beberapa kelompok, kita jadikan ini tugasmu, piket di hari, ya. Ini tugasmu, kau menyapu ini, besok siapa. Nah, kita berikan jadwalnya untuk di piket. Dan selanjutnya dan kesepakatan kelas. Nah, jadi misalkannya sudah kita bikin tadi keyakinan kepada dia, kita berikan kepada dia tanggung jawab.
Apabila tidak dilaksanakannya tanggung jawab itu, mari kita berikan kesepakatan di kelas. Ya, antara apa kesepakatannya? Misalnya, kalau nanti kau tidak membersihkan kelas, ya, piket kau, jadi nanti besok lagi kau piket 2 hari, misalnya. Nah, itu adalah penanganan daripada kesepakatan kelas. Mungkin ini mari setelah itu guru kita ini dari SD 100-180 Sipio jadi CGP, ya, CGP. Mungkin hari ini ibu ini dulu yang menjadi CGP. Untuk tahun-tahun berikutnya, mari kita ikuti jejak dari Ibu Rosmawati Dongoran ini, ya, supaya mudah-mudahan nanti setelah itu Ibu Rosmawati lulus, ya, kita mengikuti jadi sekolah kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosmawati Dongoran, SPD dari SD Negeri 100-180 Sipiongot, Kabupaten Paranglawas Utara, dengan fasilitator Ibu Rija Patmi SPD dan pembimbing Bapak Parlaungan SPD. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberi kita kesempatan dan kesehatan untuk dapat mengikuti diseminasi budaya positif di sekolah kita ini pada siang hari ini. Tidak lupa salawat atas Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, yang kita harapkan syafaatnya di hari akhir kelak. Terima kasih saya ucapkan kepada semua Bapak dan Ibu guru, terutama Ibu kepala sekolah yang menghadiri acara saya ini mengenai modul 1.4, yaitu budaya positif di sekolah. Adapun topik yang akan saya paparkan di sini ada 6 topik eksplorasi konsep. Eksplorasi konsep itu terdiri dari 6, yaitu yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, dan yang kedua adalah teori motivasi hukuman, yang ketiga penghargaan, dan yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, dan yang kelima keyakinan kelas, dan yang keenam posisi kontrol restitusi menggunakan segitiga restitusi. Jadi yang keenam ini nanti yang mau saya paparkan ke hadapan Bapak dan Ibu-ibu sekalian. Adapun tindakan dari acara ini adalah yang pertama berdiskusi dengan kepala sekolah dan menjelaskan pentingnya menanamkan konsep budaya positif di sekolah kita. Yang kedua, meminta izin kepada kepala sekolah untuk mendiskriminasikan budaya positif dengan rekan-rekan sejawat. Dan yang ketiga, mengumpulkan para guru untuk mengikuti diseminasi tentang budaya positif seperti yang kita laksanakan sekarang ini. Dan yang keempat, berkolaborasi dengan para guru kelas dan guru bidang studi untuk membuat keyakinan kelas, memantau dan mereplikasikan keyakinan kelas untuk kita semua masing-masing kelas. Adapun latar belakangnya adalah selama ini para murid bertindak mengikuti aturan sekolah karena untuk menghindari hukuman atau sanksi, bukan atas kesadarannya sendiri, sehingga budaya positif sekolah tidak berjalan dengan efektif. Adapun tolak ukurnya adalah terbentuknya keyakinan kelas dengan membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu bersama para siswa.
Dan yang kedua, siswa mampu menjalankan dan menerapkan keyakinan kelas atas kesadarannya sendiri, motivasi internal siswa itu sendiri. Tujuan dari pelaksanaan ini adalah yang pertama, menumbuhkan kesadaran dan motivasi intrinsik pada siswa untuk menjalankan keyakinan kelas, membangun budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Dan yang ketiga, terbentuknya keyakinan kelas dengan membuat kesepakatan terlebih dahulu bersama para siswa dan guru. Dan yang keempat, siswa mampu menjalankan dan menerapkan keyakinan kelas atas kesadarannya sendiri dan memotivasi internal. Jadi di sini kita diharapkan membangun disiplin positif melalui penerapan budaya positif. Itulah yang mau kita terapkan di sekolah kita ini sebaik mungkin. Jadi disiplin positif itu adalah menumbuhkan disiplin dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Budaya positif dapat mendukung penerapan disiplin positif dengan cara yang pertama, memenuhi kebutuhan dasar. Guru dan anak didik perlu memiliki kebutuhan dasar yang terpenuhi untuk menguatkan karakter dan menerapkan budaya disiplin positif. Dan yang kedua, mengajarkan nilai-nilai. Guru dapat mengajarkan nilai-nilai seperti kekompakan, saling menghargai, dan mendukung satu sama lain. Yang ketiga, memberikan contoh. Guru harus dapat memberikan contoh langsung dengan memperlibatkan sesuai dengan nilai-nilai yang dirangkul. Yang keempat, mengajak anak menyelesaikan masalah. Jadi anak dapat diajak untuk ikut menyelesaikan masalahnya sendiri dan masalah anak didik yang lain. Yang kelima, mengabaikan perilaku nakal. Guru dapat mengabaikan perilaku nakal anak didik dan memperlihatkan perhatian penuh bila anak berbuat baik. Dan yang terakhir, tegas tapi ramah. Guru harus dapat tegas tapi tetap ramah, menunjukkan kepada anak apa yang dia lakukan adalah salah dan tidak boleh diulang lagi. Kemudian seterusnya mendorong jaga untuk kedepannya setelah adanya acara ini. Jadi siswa murid disadarkan, dipahamkan dulu dengan kegiatan ataupun aturan sekolah yang ada tadi, yang sudah kita sepakati di dalam kelas, baik dia keyakinan kelas maupun kesepakatan kelas. Pertama, sadarkan pada diri anak, memberi kesadaran pada diri anak. Kita beri kesempatan dia menyadari apa yang dia berbuat, apa kesalahannya. Kita beri kesempatan dia untuk berpikir. Kemudian tumbuhkan pada anak bahwa sekolah ini sebagai satu kebutuhan dia untuk mewujudkan cita-cita dan masa depannya. Karena dia belajar, dia pasti di sekolah perasaannya. Padahal kita sering mengatakan belajar di rumah, tetapi kalau bagi anak murid kita, dia tujuannya belajar hanya ke sekolah. Sehingga ketika dia sadar bahwa sekolah sebagai sebuah kebutuhan dari anak, maka anak akan tumbuh kesadarannya, dan dengan kesadaran itulah maka akan tumbuh motivasinya untuk belajar dan berbuat baik di sekolah. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Di sini Bapak Ibu boleh Ibu perhatikan, dari situ membuat keyakinan kelas itu yang di sudut kiri atas. Kemudian yang kedua di situ menstabilkan identitas murid. Jadi di sekolah atau di kelas tidak boleh membeda-bedakan murid. Di mata kita sebagai pendidik di dalam sekolah,
itu murid itu di mata kita harus sama. Baik dia anak DPR umpamanya atau tidak pandang bulu istilahnya. Jadi di mata kita harus sama anak didik kita. Tidak ada yang di anak tirikan dan anak kandungkan. Itu dia yang kedua, menstabilkan identitas harus sama. Karena dia kalau kelas 1 tetap dia satu kelas itu kelas 1 gurunya guru kelas 1. Yang ketiga di situ validasi kebutuhan. Jadi validasi kebutuhan ini kita seorang guru ya kita harusnya lah memfasilitasi anak didik kita di kelas. Umpamanya kalau gelap dikasih lampu ya karena Bapak Ibu kasih lampu. Kalau tidak ada bukunya diambil di kantor kan ada buku paket. Nah, jadi itu maksudnya di situ memvalidasi atau ya, memenuhi kebutuhan murid. Selanjutnya di sini sebetulnya ada contoh video segitiga restitusi yang saya buat. Suaranya tidak kedengaran ya. Kebetulan ada murid kelas 6 2 hari yang lalu saya buat dari contoh. Ini saya buat contoh video segitiga restitusi untuk mengatasi kedua anak didik ini yang bermasalah. Sebetulnya bukan berkelahi ya. Pertama main-main, akhirnya tunjang-tunjangan, akhirnya menangis salah satunya. Jadi saya bawa ke kantor, saya tanya bagus-bagus. Di situ ada yang si tukang tunjang di situ satu menangis, satu tukang tunjang. Untuk mengatasi ini yang si tukang tunjang ini tidak perlu menghukumnya walaupun dia sudah menunjang anak yang tadi. Kita cari solusinya, bagaimana solusinya agar besok dan seterusnya dia tidak mengulangi hal seperti ini lagi. Dia tahu dia sudah berbuat salah. Kita buat anak tersebut sadar bahwa itu tunjang-tunjangan itu sudah merupakan perbuatan yang sudah tidak baik. Selanjutnya sampai di situ videonya ya Bapak Ibu. Mohon Bapak Ibu masing-masing ciptakan video restitusi bagi yang menghadapi kelasnya, menghadapi masalah anak didiknya. Baiklah Bapak Ibu sekalian yang hadir di forum ini, pada modul 1.4 ini tentang budaya positif pada konsep disiplin positif menurut teori kontrol dari Dr. William Besser bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Artinya di situ harus mengontrol diri sendiri terlebih dahulu, baru mengontrol orang lain. Nilai dulu diri sendiri, baru dinilai orang lain. Tahu dulu salah sendiri, baru kita nilai salah orang lain. Itu maksudnya di situ ya Bapak Ibu. Hanya Anda atau Bapak Ibu guru yang bisa mengontrol diri Ibu dan Bapak guru sendiri. Artinya bahwa sebenarnya setiap individu mempunyai kemampuan untuk mengontrol dirinya sendiri, bukan karena dari orang lain. Kemudian konsep yang berikutnya yaitu tentang semua perilaku memiliki tujuan. Jadi individu-individu atau setiap orang yang telah melakukan sesuai tindakan pasti mempunyai tujuan. Kemudian konsep berikutnya model berpikir benar-benar harus berkolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang berikutnya konsep tentang realitas kebutuhan kita berlaku. Kita berusaha memenuhi pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Tidak mungkin manusia
manusia ini sama pasti banyak perbedaan, baik dari segi warna kulit, ras, suku, dan sebagainya. Terkait masalah kontrol, dalam hal ini bahwa makna disiplin di sini adalah belajar kontrol diri dengan mengganti posisi potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Terkait masalah kontrol, dalam hal ini bahwa makna disiplin di sini adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Dari sini kita hubungkan dengan perilaku manusia yang terkait dengan teori motivasi yang terdiri dari dua hal, yaitu motivasi ekstrinsik, yaitu kecenderungan motivasi ini tujuannya untuk menghindari hukuman. Yang kedua itu tadi dia menghindari hukuman yang kita lakukan terhadap mereka. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Sebetulnya imbalan itu banyak ya, tadi sudah dikatakan bisa berupa tepuk tangan, acungan jempol, dan beri senyuman, bisa saja. Kemudian yang berikutnya adalah motivasi intrinsik. Dalam hal ini adalah motivasi yang tumbuh dari dalam, sehingga tujuannya adalah untuk menghargai diri sendiri, yang mana hal ini bisa terkait dengan masalah nilai-nilai kebajikan universal yang sudah diyakini oleh kita semua masing-masing tenaga pendidik, terutama di sekolah kita yang kita cintai ini, SD Negeri 100-180 CPO. Tepuk tangan dulu. Sampai di situ dulu. Ada yang mau Bapak Ibu tanyakan sebelum kita lanjut? Ada yang kira-kira yang mau bertanya? Kalau tidak ada, ice breaking lah kita sejenak dulu karena Bapak bangun sepertinya sudah melek, makanya ice breaking lah dulu kita. Bapak Ibu kepala sekolah lah dulu yang memimpin. Ya, kita percayakan kepada Ibu kepala sekolah jadi pandu kita. Dipersilakan kepada Ibu kepala sekolah. Kita bikin dulu ice breathing ya. Jadi ini tepuk tangan ya. Sebelum dapat caranya kita gelari dulu. Iya, Bu. Kita gelari. Ya, kita gelari. Sekali lagi. Kalau ada nanti yang salah bernyanyi. Oke, mulai 1. Tepuk 1. Ha. Tepuk 2. Tepuk 3. Oke, ini udah bersih. Ini sudah bersih ya. Tadi masih kotor, ini sudah bersih. Jadi ada sanksinya kalau nanti dia ada salah, kita bikin dia bernyanyi atau apa saja. Oke, mulai. Tepuk 1. Ha. Tepuk 2. Tepuk 3. Jadi 1, 2, 3. Ha. Oke, terima kasih. Ternyata guru SD 2, SD 180 pintar. Tepuk tangan. Oke, terima kasih. Terima kasih karena saran, refleksi, kesan semuanya sudah kita dengarkan bersama, dan acara selanjutnya yaitu penutupan atau kesimpulan. Kami percayakan kepada Ibu Rosmawati Nomora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada forum kita ini mulai dari awal tadi, mulai dari doa sampai pemaparan materi, sampai refleksi, saran,
lagu, semua yang ada di materi sudah kita sama-sama kita lewati. Untuk itu sampailah kita di penghujung acara. Mari kita sama-sama baca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada apa? Permasalahan apa tadi? Yang kuat lah. Hah? Lesmin. Lesmin ya. Leas ni dia mana leas dia le kerja dia. Dia mah kena leas dia kena. Leas ni. Si hidup ko leas lalaya. Si hidup ko leas lalaya si persaudaraan. Bilang Bahaya. Bahaya dia. Bakon boleh tukang bahaya. Dia pakai apa? Dia pakai dia. Udah. Dia pakai kolek ya. Dia pakai dia. Apa itu lagi Bang Oki? Ini buat dia ibu. Aku udah konon atas ini. Bawa saya ada lagi Bang Oki. Jadi tangis kok. Lagi ada ini. Ini apa? Aku lakukan Lako, lako gaya udah tuh. Lako ya, tangis ya. Tunggu asal tangis kok. Indahnya. ada cidu lale kita pakai patat kudebu. Nah, ini nama badan dari rakyat makin, kan? Kan? Nah, ini nama badan dari rakyat. Berarti masalah paham di dalam makin. Oh, berarti lagi mau maksudmu lagi magiri, maksudmu? Nek magiri dia maksud? Magiri. Baru si persadaan dah magiri dia kan? Nah, magiri si persadaan kan? Jadi persadaan magiri dia kan maksudnya. Nah, gini serius nanti memberi ya tuh. Muli serius lah lah kan? Jadi jangan digan bisa saja udah terjadi tuh saya semua nih. Di baik ko tuh halak semua nih. Nomor diri maksud muli serius ilalah halak jadi rot tangis modelnya jauh sih mai. Aci di peruang mali ya. Jadi kamu malarnya aci kan aja di dalam orang ke. Kopi aci lele di dalam tubuh. Aci lele itu mau lagi maksudnya. Kerja sekolah kok. Nah tadi dampo. Sama-sama dia dampo ni. Ganteng dong kuang ni. Jadi darongan kamu sakalas baru kamu bersaudara. Nah tuh ada bersaudara. So petangis semua nomor baru yang boleh tangis dah, kan? Jadi oke. Termamput kau dia aku manggil maaf ya tuh. Termamput ni. Orang dia manggil maaf. Karena lagi nomor baru kan. So kupinai bisa saja berbalik ke situ semua ni nasa ngaju halak. Kopi nasa ngaju mau nabi membadai mo. Kemudian ni ben ia udah tangis macet ia berarti kan. Mau nak acit lalau pala kan. Oh bisa si pa Oh bisa si persadaan karena dia pergi dia biasa anak kelas 5 ini dia tuh asing tekak mulai kelas 1. Kelas 5 itu kan tekak kok. Mau uju tayo. Bismillahirrahmanirrahim. Patangis kal. Aku sudah dah. Tapi start ko mga pista marubah, cara proses ko marubah. Dia sana jujur daw panggil tukang turun. Oh now ngarabi on mulai. Ulang beda. Tukin na naman sa tamat na ma. Baru persadaan. Jadi ben menurut ibu Majolo bahat masalahnya daripada si persadaan teh. Oh tadi mo dia. Baca lah kepada dia. Karena apa Majolo berlaku kan? Aku memanggil maaf si persadaan dah.
Alam tuh minum apa? Minum apa? Berpelukan betul. Tuh, ulang dah. Berpelukan mau itu sini. Berpelukan mau. Dia mau bersahabat kamu lah. Berpelukan aman. Cuman nih. Cas, sakan cas. Tos, tos. Tos, Pedro. Tos. Aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarmu pagi ini? Sehat ceria. Yes. Ya, syukur alhamdulillah. Masih diberi Allah Subhanahu wa taala kita kesehatan untuk dapat melanjutkan pelajaran pada pagi hari ini. Jadi untuk pagi ini kita akan membahas mengenai keyakinan dan kesepakatan kelas di dalam kelas kita ini dulu. Berhubung karena kita baru masuk kelas 5 atau boleh dikatakan di kelas 5 ini kamu masih baru ya, murid baru di kelas 5. Jadi alangkah baiknya kita mulai dengan membuat keyakinan dan kesepakatan kelas di dalam kelas kita ini terlebih dahulu. Jadi nanti kata-katanya tercipta dari kalian sendiri. Kata-kata kalian kita kumpul, kita jadikan menjadi keyakinan dan kesepakatan kelas kita di sini. Untuk kita laksanakan setiap harinya. Setiap hari kita laksanakan. Setiap hari kita lakukan. Harus kita laksanakan. Tidak boleh dilanggar. Karena sudah merupakan keyakinan dan kesepakatan yang masing-masing sama-sama kita buat. Paham? Paham, Bu. Untuk itu nanti Ibu bagi satu kertas untuk ditempelkan di papan. Kalau sudah selesai ditulis, nanti masing-masing ditempelkan di tempat yang tersedia. Masing-masing nanti kertasnya ini diisi Ibu bagi satu persatu. Kemudian masing-masing siswa mengisi apa kira-kira kesepakatan atau keyakinan kelas yang akan kita laksanakan di dalam kelas ini. Jadi sudah paham semua? Sudah, Bu. Ada pertanyaan? Ada, Bu. Ada. Siapa yang mau tanya? Saya, Bu. Siapa namanya? Jahre, Bu. Iya. Apa pertanyaannya, Nak? Bu, apa perbedaannya keyakinan kelas dan kesepakatan kelas? Iya, keyakinan kelas itu kalimat yang singkat, yang mudah diingat, tetapi harus dilaksanakan di dalam kelas. Sementara kesepakatan kelas itu adalah peraturan yang dibuat untuk dilaksanakan di dalam kelas. Jadi antara keyakinan kelas dan kesepakatan kelas beda-beda tipis, agak sama artinya. Bisa dimengerti, Nak? Bisa, Bu. Ada lagi? Saya, Bu. Namanya? Yola. Yolanda, silakan. Apa tujuan keyakinan kelas itu, Bu? Tujuannya kita buat keyakinan kelas itu adalah untuk mewujudkan pendidikan yang bernilai-nilai Pancasila sesuai dengan profil pelajar Pancasila di zaman kurikulum Merdeka Belajar. Karena kita sekarang sudah kurikulum Merdeka Belajar. Jadi harus mematuhi profil pelajar Pancasila.
Bisa dapat dipahami nak? Bisa. Ada lagi? Ada Bu. Siapa namanya? Lukman Bu. Iya, Lukman. Bu, apa arti profil pelajar Pancasila? Iya. Apa tadi pertanyaannya? Bu, apa arti profil pelajar Pancasila? Ya, profil pelajar Pancasila itu adalah membentuk generasi, termasuk kalian ya. Kalian ini adalah generasi untuk penerus bangsa. Jadi untuk membentuk generasi yang cerdas secara intelektual dan memiliki karakter yang sesuai dengan Pancasila. Karena Pancasila itu ada 5 dasar. Jadi mulai dari sila pertama sampai nilai sila kelima harus kita amalkan. Jadi ini anak-anakku semua adalah generasi penerus bangsa. Dapat dipahami Lukman? Dapat Bu. Dapat ya. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk ketiga orang yang bertanya tadi. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi yang mau bertanya? Lukman dulu. Coba bertanya dulu Lukman. Apa pertanyaan? Mengenai keyakinan dan kesepakatan kelas. Tadi berisik-berisik sama si Rajib. Rajib, ada pertanyaan mau? Semua sudah mengerti? Sudah tahu? Rajib, apa sudah semua tahu? Kalau tidak ada lagi pertanyaannya, baiklah, Ibu akan membagi kertas satu orang satu ya. Nanti setelah siap ditulis, dilengketkan ke depan. Nah, tulis masing-masing. Ada Bu. Oh, itu belum ada. Tulis, Pak. Silakan ditulis. Mana pulpenmu? Tulis, Bu. Ada yang sudah selesai? Belum. Ya, lanjut. Sudah siap? Kalau sudah siap, coba kamu tempel di tempat yang tersedia. Pelan-pelan, pelan-pelan. Pelan-pelan.
Sik. Ada lagi yang belum? Sudah menempel semua? Sudah, Ibu. Iya, kalau sudah, baiklah kita bacakan dulu hasil dari yang kalian tulis. Nah, di sini tulisannya berbeda-beda ya. Ada yang sikap positif, berkomentar terhadap tugas, ada berkomitmen, apa ini? Saling menghormati, menjaga kebersihan kelas, masuk kelas tepat waktu, saling menghormati, angkat tangan saat sebelum berbicara, disiplin dan tepat waktu, tidak mengganggu teman, saling membantu. Iya, ini semuanya kata-katanya sungguh bagus-bagus, dan inilah yang kita jadikan keyakinan dan kesepakatan kita di kelas kita ini untuk dapat kita laksanakan. Untuk itu, marilah kita jaga kesepakatan dan keyakinan kelas kita ini. Kita buat nanti 5 keyakinan kelas untuk kita tempel di dinding, untuk kita laksanakan setiap harinya. Sampai di situ Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.